di hari ini tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini pemandangan ke arah selatan menjelang berakhirnya ganjil genap sekarang pukul 9.50. Nanti akan berakhir sekitar pukul 10 tepat, teman-teman. Ngomong-ngomong dengan Hari Kesaktian Pancasila, teman-teman sudah menonton barangkali film penumpasan G30 SPKI yang filmnya cukup lama ya, maksudnya cukup lama dalam pengertian durasinya, yang dibuat pada era Bapak Soeharto di era Orde Baru ya teman-teman, dan belakangan secara rutin ditampilkan di televisi menjelang atau tingkatan dari 1 Oktober 2024 hari ini. Beberapa televisi sudah menayangkan ya, yaitu film Gerakan 30 SPKI, penumpasan G30 SPKI ya teman-teman. Ada 7 korban dari TNI Angkatan Darat yang menjadi pahlawan revolusi belakangan, yang ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Siapa saja 7 orang tersebut teman-teman? Coba kita absen ya. Roda TPM mencoba mengingat ke masa-masa bersekolah. Ada 7 orang pahlawan revolusi teman-teman, yang monumennya dibangun di sekitar lokasi atau TKP, yaitu Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta teman-teman. Coba kita absen ya. Yang pertama Bapak Ahmad Yani. Nah, gelarnya atau jenderalnya saya tidak perlu sebutkan ya teman-teman, cukup dengan namanya aja, Bapak Ahmad Yani. Yang kedua Bapak S. Parman. Kemudian ada Bapak D.I. Panjaitan, ada Bapak Karel Satsitubun, ada Bapak Katamso, ada Bapak Siswoyo Sismo Miharjo. Siapa lagi teman-teman? Dan Pierre Tendean ya. Jadi ada nama-nama tersebut diabadikan di berbagai jalan Jakarta. Nah teman-teman, Karel Satsitubun ada di sekitar Tanah Abang ya teman-teman jalannya. Kemudian ada juga Bapak D.I. Panjaitan di Jalan Bypass Jakarta Timur ya teman-teman. Ada juga S. Parman di jalan antara yang mengarah dari Selipi ke arah Semanggi teman-teman. Kemudian siapa lagi? Jadi ada 7 ya teman-teman. Dan hampir semuanya diabadikan di jalan-jalan utama Jakarta sebagai penghormatan atas pengorbanan beliau yang meninggal dalam upaya kudeta yang disebut Gerakan G30 SPKI, yaitu para pelaku berasal dari tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya teman-teman, yang belakangan ada Super Semar, surat perintah 11 Maret yang mengamanatkan kepada Bapak waktu itu Kostrad ya, Panglima Kostrad Bapak Soeharto, Letjen Soeharto, untuk melakukan normalisasi atas keadaan yang tidak terkendali saat itu. Salah satunya adalah juga termasuk penumpasan Gerakan 30 September PKI, terutama pengendalian keadaan di Jakarta. Ada juga di sana RPKAD ya, tentara RPKAD yang merupakan cikal bakal dari Kopassus sekarang. Ada RPKAD, ada Kostrad saat itu ya teman-teman, yang merupakan institusi atau beberapa komando dari TNI Angkatan Darat yang masih saat itu bersih ya, tidak terkontaminasi dari infiltrasi para paham komunis dari PKI. Sementara di beberapa angkatan lainnya, seperti di Angkatan Udara AURI ya, saat itu sempat dan sudah terbukti ya, ada terkontaminasi dari Gerakan 30 September PKI. Salah satunya adalah markas operasinya di Lanut Halim Perdana Kusuma saat itu ya, dan lokasinya tidak berjauhan dengan TKP kejadian untuk sumur atau lubang buaya di sekitar Halim Perdana Kusuma, yaitu lubang buaya. Demikian teman-teman, selamat memperingati atau menjadi pengingat kita kepada sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu
adanya pengkhianatan G30 SPKI yang melakukan upaya kudeta pada saat itu kepada kepemimpinan atau nasional di bawah Presiden Soekarno, presiden seumur hidup saat itu, melalui pembunuhan beberapa jenderal, salah satunya yang sudah kita sebut tadi ya, ada 7 orang yang menjadi korban keganasan dari kudeta tersebut. Semoga tidak lagi terjadi di masa yang akan datang upaya kudeta-kudeta yang inkonstitusional, yang mengkhianati upaya pembangunan bangsa melalui konstitusi. Jadi alat untuk mensejahterakan rakyat adalah salah satunya instrumen konstitusi itu ya tersebut. Dan penghormatan terhadap konstitusi akan menyebabkan pembangunan secara teratur ya, tidak tabrak menabrak aturan untuk meloloskan si A si B ya teman-teman. Dan salah satu yang terjadi justru di saat tahun 65 adalah sangat drastis upaya kudeta yang dilakukan oleh parpol PKI, tokoh-tokohnya berikut simpatisannya. Oke teman-teman, demikian Roda TV melaporkan dari Jakarta.